Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian merasa sekarang cari kerja susah, mungkin masalahnya bukan karena kalian kurang beruntung. Mungkin karena kalian masih pakai cara lama di dunia yang udah nggak sama lagi. Supaya ngerti kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa banyak pemuda Indonesia kesulitan cari kerja, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Kita perlu menyelidiki gimana skill dunia kerja berevolusi dari masa ke masa. Mulai dari masa yang paling awal, masa di mana kerja cuma mengandalkan tenaga. Yuk, kita explore. Kalau kita mengintip ke masa lalu, dunia kerja itu terus sangat berbeda dengan sekarang. Pada masa itu, kemampuan utama yang dibutuhkan bukan kecerdasan, bukan gelar pendidikan, tapi kekuatan fisik. Siapa yang paling kuat, paling tahan banting, dan paling rajin, dialah yang bisa bertahan hidup. Dunia kerja di masa itu benar-benar mengandalkan tenaga. Semua dilakukan secara manual, tanpa mesin, tanpa teknologi, tanpa komputer. Kebanyakan pekerjaan waktu itu adalah pekerjaan yang berhubungan langsung dengan alam. Di desa, orang menjadi petani, penggembala, nelayan. Mereka bangun sebelum matahari terbit dan pulang ketika langit sudah gelap. Di kota, orang bekerja sebagai tukang batu, tukang kayu, dan buruh angkut di pasar. Semua bergantung pada kekuatan tangan dan kaki. Tidak ada istilah kerja ringan, karena setiap pekerjaan butuh tenaga dan stamina yang kuat. Namun, dunia pekerjaan tidak berhenti di situ. Revolusi besar mulai muncul. Dari yang tadinya hanya mengandalkan tenaga, kini mulai masuk ke zaman yang menuntut keterampilan teknis dan kecerdasan praktis. Mesin mulai menggantikan tangan manusia, dan kekuatan otot perlahan kehilangan perannya. Orang-orang yang bisa memahami cara kerja mesin, memperbaikinya, dan mengoperasikannya mulai menjadi paling dicari. Perubahan ini juga membawa lahirnya pembagian jabatan dan posisi. Di pabrik misalnya, muncul tingkatan seperti manajer, akuntan, ketua divisi, teknisi, dan posisi profesional lainnya. Struktur pekerjaan menjadi lebih terorganisir dan berlapis. Pada masa ini, pendidikan menjadi tiket utama untuk masuk dunia kerja. Ijazah menjadi simbol kompetensi. Karena itu, banyak orang berlomba-lomba mengejar gelar agar bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Bertahun-tahun setelahnya, datanglah era digital. Teknologi semakin maju, dan komputer mulai masuk ke setiap sisi kehidupan. Dunia kerja kembali berubah besar-besaran. Kalau dulu orang cukup punya tenaga untuk bekerja, lalu cukup punya keterampilan teknis untuk bertahan, maka sekarang semua itu belum cukup. Perusahaan tidak lagi hanya mencari orang yang bisa mengoperasikan alat, tapi juga orang yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Komunikasi yang bagus, kerja sama tim, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Inilah yang disebut soft skill, kemampuan non-teknis yang justru menentukan keberhasilan seseorang di tempat kerja. Perubahan besar ini menimbulkan gelombang baru, banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan dan pengangguran melonjak. Kita bahas bagian perusahaan lebih dulu. Banyak perusahaan yang terlambat beradaptasi. Mereka masih beroperasi dengan cara lama, padahal perilaku konsumen dan sistem kerja sudah berubah total. Toko-toko besar kalah dari penjualan online. Perusahaan transportasi tradisional tumbang karena kalah cepat berinovasi dari layanan digital. Bahkan raksasa handphone yang terkenal pada tahun 2000-an hanya mampu bertahan selama beberapa tahun, lalu tenggelam karena tidak membaca arah zaman. Banyak perusahaan lupa kalau kekuatan mereka berasal dari SDM. Misal, di sebuah perusahaan, ada seseorang bernama Badu yang menempati posisi strategis sebagai ketua divisi. Dari luar, jabatan itu terlihat bagus. Tapi kenyataannya, Badu bekerja hanya sesuai SOP. Ia tidak pernah berpikir bagaimana kinerja divisi ini bisa lebih bagus dan bagaimana caranya agar perusahaan lebih maju. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak pernah muncul di kepalanya. Badu hanya mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya. Ia tidak mau repot-repot berpikir. Wawasannya minim, dan ia tidak mau membaca buku dan update berita terbaru. Lebih parahnya lagi, atasan Badu pun sama. Atasannya juga tidak mau menambah wawasan. Jadi yang terjadi setiap hari adalah atasan Badu bekerja sesuai SOP. Badu juga sesuai SOP. Selesai. Tidak ada ide baru, tidak ada perbaikan, tidak ada inovasi, sementara hutang perusahaan terus bertambah. Lama-kelamaan, hal ini menimbulkan masalah besar di kemudian hari, karena orang-orang seperti Badu juga bertugas di semua cabang perusahaan. Mereka semua bekerja dengan pola yang sama. Yang penting ikuti SOP,
Selesai, gajian. Akhirnya, satu persatu cabang mulai kalah bersaing dan tutup selamanya. Hanya perusahaan pusat yang masih bertahan, itu pun karena kantor pusat menghutang untuk menutupi minus. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, tidak ada kemampuan berpikir kritis. Agar perusahaan bisa berkembang, butuh karyawan yang bisa menganalisis masalah, bukan cuma sekedar menjalankan aturan. Untuk memecahkan masalah perlu wawasan yang luas. Tentu, cara orang yang berwawasan memecahkan masalah berbeda dengan orang yang minim wawasan. Kedua, kerja cuma untuk dapat gaji. Ketika tujuan karyawan hanya yang penting gaji, tentu mereka tidak punya motivasi untuk membawa perusahaan maju. Badu bukanlah orang jahat. Ia hanya terbiasa bekerja seadanya dan tidak merasa ada yang salah dengan itu. Tapi jika banyak badu-badu yang lain ada di posisi penting, tentu perusahaan akan tertinggal, sebagaimana badu yang tertinggal akan wawasan. Alhasil, badu pun di-PHK secara sepihak oleh perusahaan setelah bertahun-tahun mengabdi. Beredar kabar badu telah mengabdi selama 7 tahun, dan ada info lain badu telah mengabdi selama 9 tahun. Badu pun berpikir, percuma kita bekerja serius pada perusahaan, karena perusahaan akan baik saat kita dibutuhkan. Mengapa badu berpikir demikian? Karena gaji selama ia bekerja tidak cukup membangun rumah, sementara orang dulu bekerja bisa membeli rumah. Jika di luar negeri, perusahaan yang mengalami krisis, mereka tidak terburu-buru mem-PHK karyawan. Yang pertama kali mereka lakukan adalah mengganti manajemen. Karena mereka sadar, akar masalah biasanya ada pada pemimpin yang tidak berkembang, bukan pada karyawan yang bekerja keras. Mengapa? Karena mereka menganggap karyawan adalah aset, sementara manajemenlah yang menggerakkan arah perusahaan. Ibarat badan manusia, otaklah yang menggerakkan tangan harus mengerjakan apa, kaki harus melangkah kemana. Jika otaknya buntu, buntulah semua anggota badan. Pada akhirnya, perusahaan yang maju adalah perusahaan yang pimpinannya banyak belajar, berwawasan luas, dan membawa semua orang maju bersama. Yang kedua, pengangguran. Masalah utama bukan cuma soal lapangan kerja yang sedikit. Lowongan kerja sebenarnya banyak, tapi tidak semua orang siap mengisinya. Ada kesenjangan besar antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Banyak orang belajar selama bertahun-tahun di sekolah atau kuliah, tapi ketika mereka lulus, mereka tidak tahu harus bekerja sebagai apa, dan skill yang mereka miliki ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Bayangkan saja, seseorang kuliah di bidang ekonomi, perusahaan malah butuh bagian analisis data, atau lulusan sastra, tapi dunia kerja justru mencari orang yang bisa membuat konten digital dan mengelola media sosial. Bertolak belakang antara jurusan kuliah dengan jurusan loker yang dibuka. Memang ada loker yang dibuka, bagian digital marketing misalnya, dan lulusan manajemen diperbolehkan melamar. Saat mereka menempuh pendidikan manajemen, memang diajarkan digital marketing, tapi tidak mendetail, hanya berupa teori. Akhirnya, banyak lulusan yang cuma punya ijazah, tapi tidak punya skill yang relevan. Masalah lain yang cukup serius adalah kurangnya kemampuan dasar seperti komunikasi, disiplin, dan tanggung jawab sebagai pekerja. Banyak perusahaan mengeluh sulit mencari pekerja yang benar-benar siap kerja, yang bisa menyesuaikan diri, kerjasama, punya semangat belajar, dan kreatif. Banyak pemuda yang masih berpikir kerja itu harus kantoran, padahal zaman telah berubah. Sekarang ada kerja freelance, bahkan konten kreator bisa bekerja dari rumah. Atau usaha seperti jual makanan dari rumah, lalu upload di sosmed. Ada usaha ternak ayam, domba, sapi, dan sejenisnya. Tapi banyak orang masih ragu mencoba hal itu, karena dianggap tidak pasti. Mereka lebih menganggap gaji lebih pasti daripada omset. Padahal, sewaktu-waktu omset bisa jadi lebih besar daripada gaji. Secara singkat, kerja kantoran derajat tinggi tapi gaji rendah, sementara pengusaha derajat rendah, omset tinggi. Banyak di antara kita masih menginginkan pekerjaan seperti dulu. Sekarang kita anggap pekerjaan fisik menggunakan 90% otot dan 10% otak, pekerjaan modern 50% otot, 50% otak, dan pekerjaan digital 10% otot, 90% otak. Nah, di Indonesia, tipe pekerjaan 50% otot, 50% otak sangat banyak peserta yang mengantri di setiap perusahaan.
Untuk mencari jalan keluar, banyak orang Indonesia yang mencari kerja ke luar negeri. Ada yang target ke Asia Timur, ada yang ke Australia, ada yang ke Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan berbagai negara di seberang sana. Mulailah mereka belajar bahasa asing sekitar 3 bulan, 6 bulan, atau paling lama setahun. Setelah itu, mereka seleksi untuk layak diterima bekerja di sana dan mempersiapkan biaya untuk berangkat. Ada yang pinjam uang kepada keluarga sekian juta, lalu kepada keluarga lain sekian juta sampai tercukupi. Ada yang jual tanah, ada yang dari tabungan, ada yang pinjam ke bank, dan sebagainya. Mereka menganggap selelah-lelahnya belajar bahasa asing, lebih lelah menganggur. Sahabat Explore, kita telah melihat perubahan pekerjaan dari era ke era. Satu hal menjadi jelas, dunia kerja akan terus bergerak. Siapa yang tidak ikut bergerak, akan tertinggal. Untuk menghadapi masa depan, ada 2 hal yang paling penting, skill dan sikap. Skill adalah kemampuan yang terus berkembang seperti coding, desain grafis, manajemen bisnis, hingga kemampuan analisis data. Tapi yang sering dilupakan adalah sikap, disiplin, keinginan belajar, tanggung jawab, dan kemampuan kerjasama. Skill bisa diajarkan dalam waktu singkat, tapi sikap hanya bisa dibangun lewat kesadaran diri dan kebiasaan. Dunia digital membuka pintu lebar-lebar untuk siapa saja yang mau belajar. Kalian bisa belajar apapun dari YouTube. Sekarang bukan waktunya lagi kalian harus menunggu kesempatan datang. Justru kesempatan harus kalian ciptakan sendiri. Kabar baiknya, dunia kerja bukan cuma milik mereka yang punya pendidikan tinggi. Sekarang, dunia kerja mulai kembali seperti dulu, pekerjaan otot. Tidak perlu pendidikan tinggi untuk bisa bekerja, tapi otot diganti dengan otak. Loh, kalau cuma butuh otak, kenapa sering ada loker yang mensyaratkan pendidikan untuk melamar? Sahabat Explore akan menemukan jawabannya pada episode evolusi pendidikan, evolusi sekolah, atau evolusi universitas. Ingat, tingkatkan terus wawasan kita dan hindari gosip, karena orang yang berwawasan laksana cahaya yang berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.